Halo Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast sesi Tribun Rohani. Nah, di saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber, sosok yang inspiratif, seorang pendeta yang akan menceritakan kisah hidupnya yang dulu adalah seorang pramugara dan kemudian memilih untuk menjadi pendeta. Nah, silakan saja. Sebelum itu, mari kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Steffi Mambu untuk memperkenalkan diri. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Pendeta Steffi Mambu. Sekarang sebagai gembala di GPD Apostolik Wania. Sudah menikah tentunya dengan seorang istri dan 4 orang anak dan sudah punya 2 cucu. Puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi Pak Pendeta, apa kabar ini? Puji Tuhan, Puji baik-baik. Tuhan, baik-baik. Ya. Jadi Pak Pendeta, dari judul ini, judul podcast, dari pramugara jadi pendeta, itu bagaimana deh cerita Pak Pendeta? Awalnya sebelum Iya. jadi pendeta. Iya. Ya memang lumayan sih ya. Cukup panjang ceritanya. Karena memang sebenarnya nggak apa-apa dari lulus SMA ya, nggak apa-apa, Pak. supaya dia saya lulus 89, SMA 1 di Manado. Kemudian saya masuk arsitek, kuliah di arsitek. Oh, sempat arsitek Sempat dulu. di arsitek, kuliah sampai semester 6. Ya, Semester 6. 6. Cuman ya begitulah, karena anak muda kan, ya orang bilang ikut rame. Nah, sudah masuk arsitek, tapi di tahun berikutnya pas liburan ada yang ajak ikut tes pilot 90. Tes pilot dulu. Ya, tes pilot dulu 90. Rame-rame lah kita ikut juga. Ikut, nah kita nggak tembus. Saya nggak tembus, terus tapi teman-teman lain tembus, mereka masuk. Nah, karena gagal ya kembali lagi ke Unsrat, kuliah lagi di arsitek. Tahun berikutnya karena penasaran nggak tembus yang kemarin, ya udah coba lagi. Coba lagi. Nah, puji Tuhan tahun 91 waktu itu tembus. Oh, tembus. Ya. Jadi berangkat ke Curug, tapi di sana dites lagi kan. Tes lagi, ya sampai bakat terbang, 2 jam terbang, selesai dan ada tes lanjutan lagi kan untuk dipanggil. Tapi ya karena memang waktu itu masih labil, anak muda masih berpikir belum mantap, balik lagi arsitek. Pulang Itu lagi. tes pilot itu pertama Pak dari mungkin ada dipanggil atau seperti apa? Infonya iya. dari mana Pak Pendeta? Kenapa? Infonya kita hanya ini aja sih, lihat pengumuman-pengumuman ya. Tapi memang rekan-rekan angkatan waktu itu banyak juga yang pengen jadi pilot ya. pilot. Banyak karena mungkin keluarga ya, ada keluarga-keluarga yang sudah kerja di airlines apa, jadi diajaklah ponakan-ponakan ya angkatan-angkatan kita ini. Ya akhirnya itu ikut-ikutan ikut-ikutan awalnya. aja lah. Ikut-ikutan. Nah memang kebetulan keluarga saya sendiri memang mereka suka kalau saya jadi pilot. Oh iya. Mereka bilang daripada arsitek lama, teknik kan, teknik lama mau selesai. Jadi ya udah, ini aja kalau ada tes pilot ikut. Ya itulah ikut. Jadi ikut 90, 89 lulus masuk arsitek Unsrat. Terus 90 tes pilot pertama gagal. Balik Unsrat lagi, 91 baru tembus. Tes pilot lagi lulus. Setelah lulus justru di sana udah hampir selesai semuanya, udah tes bakat terbang. Ya, masih labil lagi, pulang lagi. Pulang lagi balik. Pulang lagi ya. Pulang lagi, lanjutin lagi arsitek lagi terus. Nah, sampai semester 6. Nah, waktu liburan semester 6 masuk semester 7 itu ada tawaran lagi. Bilang, "Udah kalau pilot nggak mau ini aja, masuk Garuda." Nah, kebetulan saya punya pacar waktu itu kan. Dia yang ajak, "Ayo coba aja." Orang Manado bilang, "Nambah tamang jadi kita." Temenin saya ikut. Ayo udah, kita bilang ya udah oke kita ikut. Pendek cerita, tes semuanya kita yang lulus. Oh, justru Bapak yang lulus. Saya yang lulus, dia nyandak lulus. Dia nyandak lulus. Nah, kebetulan tim Garuda ini salah satu leadernya om saya juga. Ya, dia bilang waktu saya sudah lulus, dia bilang, "Kamu udah lulus, sayang sekali kalau enggak ambil." Karena dia tahu saya udah ke pilot, udah pulang lagi, nggak terusin di sana, nggak ikut pendidikan.
terus di arsitek. Jadi dia cukup dekat dengan kita, ya dia tanya, sayang loh, dia bilang, ini sudah masuk pendidikan seperti ini kan tidak mudah untuk tembus di situ. Akhirnya ya kita sharing dengan dia, ya itu oke lah, kita ikut. Tinggalin lah arsitek. Unsrat. Terus itu jadi pramugara, Pak? Pramugara itu. Kalau yang lulus pilot sebelumnya itu kenapa tidak diteruskan? Ya itulah, nggak tahu juga. Cuman mungkin waktu itu ada ini sih, ada kaitannya dengan panggilan Tuhan juga sih. Ya karena waktu kita udah belum masuk siswa sih, kan masih tes bakat terbang. Itu kita ingat sekali waktu kita di malam kan sudah di baraknya di sana, di Curug ya, udah di barak itu. Sepertinya Tuhan ingatkan kita. Ya, ini kan bercerita pendeta kok masalahnya kan, mau dipanggil melayani Tuhan kan. Ada pemikiran seperti itu. Ada pemikiran bahwa mau ke pilot atau nanti kalau sudah pilot kan pasti akan sulit aktif di pelayanan. Ya itu kan masalah. Sementara saya di Manado sudah aktif memang. Oh jadi sudah aktif. Memang sebelum jadi pendeta itu sudah aktif. Ya karena saya bertobat, saya lulus SMA kan 89. Bertobat itu 86. Saya lahir baru 5 Juli 1986. Ikut perkemahan dan di situ saya lahir baru. Nah dari situ sudah aktif pelayanan. Aktif jadi di gereja yang tadi kan sudah tidak diteruskan pilotnya. Nah. Kemudian akhirnya ikut dengan pacar pada saat itu. Iya. Ikut pramugari. Maksudnya cuma temenin dia aja. Karena justru kan dia bilang Bapak yang lulus. Iya, karena kan materinya kan ringan. Kita kan sudah di tes pilot kan, materinya justru berat-berat kan. Ya. Jadi kalau mau tes pramugara ya udahlah, lebih banyak kan mannersnya aja kan. Oke, kita ikut, justru kita yang lulus, dia enggak. Nah, kebetulan tim penguji dari Garuda itu salah satu pimpinannya om saya juga. Dia yang bilang. Tes pramugara itu sebenarnya seperti apa sih Pak kalau tes? Ada tes dasarnya sih, ada juga psikotes ya, terus ilmu pengetahuan umum juga ada, bahasa Inggris, wawancara seperti itu. Yang beratnya kan di wawancara kan. Mereka tes kita di situ, manners kita bagaimana, karakter kita bagaimana. Karena kalau jadi pramugara langsung bertemu dengan karena kita harus melayani dari semua latar belakang. Ya, karena service excellent kan. Jadi dilihat juga apakah kita orang yang bersahabat, dari cara ngobrolnya ya kan, pembawaannya apakah familiar atau orangnya introvert atau extrovert, itu semua digali itu. Apalagi ini maskapai nomor 1 di Indonesia. Iya, Garuda Indonesia waktu itu. Ya saya sih waktu ikut tes itu ya enggak ada target melulus, ya memang enggak ada kan, cuma dalam rangka menemani ini pacar ini yang sekarang sudah jadi istri. Sekarang jadi istri. Karena justru itu respon istri bagaimana Pak pada saat kaget itu? Dia waktu lihat nah yang lulus kita enggak. Ya udah lah, terus gimana, kita juga pikirnya enggak mau lanjut. Cuma karena memang tim penguji dari Jakarta itu salah satu timnya itu leadernya adalah om kita, dia bilang kamu udah lulus loh, ini nggak mudah. Sayang kalau dilewatkan ini, masuk aja. Sementara dia tahu kan kita pilot juga, kita pulang, ya terus arsitek juga ini sementara jalanin. Tapi akhirnya udahlah kita ambil keputusan, ya deh, ikut aja Garuda. Ya itulah tahun 92 itu terbang ke Kosambi, ya ikut pendidikan di sana. Jadi pramugara Garuda Indonesia. Perasaan dari pacar yang sekarang jadi istri itu pada saat itu bagaimana? Ya dia sih dia juga ikhlas aja lah. Cuman dia juga sebenarnya enggak ngotot untuk jadi pramugari. Diajak juga sih, hanya diajak. Support Bapak juga jadi pramugara. Tapi setelah saya tembus dia support. Ya udah kamu aja. Ya saya bilang loh, saya ini berarti berangkat dong, tinggalin kamu di Manado kan, udah enggak apa-apa. Nah, dia waktu itu kerja. Jadi saya ke Jakarta, dia juga kerja, dia melamar jadi sekretaris satu perusahaan swasta, ya udahlah seperti itu. Dia di sini, ya kita di Jakarta, di Kosambi. Kalau perasaan Bapak sendiri ketika Bapak lulus, istri Bapak pacar pada saat itu tidak lulus, gimana Pak? Bingung. Artinya kita bilang, loh kita cuma temenin kok, enggak mau, sebenarnya kita enggak mau. Tidak mau. Karena kan gini,
yang lain kan tahu kita dari pilot. Iya. Ini orang bilang ya, pilot yang bagus justru kok, betul kan? Iya. Pilot kan yang lebih bergengsi kan, sudah tembus, sudah masuk sampai di titik akhirnya, tinggal dilantik jadi jadi tarunanya kok. Buat apa jadi pramugara? Ngapain gitu kan? Dan memang orang pada bicara, pada ngomong. Ya sudahlah, tapi kita pikir ya udahlah, jalanin aja lah. Cuman memang ada was-was juga dari keluarga, jangan-jangan dia pulang lagi. Artinya nak mau selesai juga di pramugara ini. Karena pilot aja dia tinggalin kok. Iya. Begitu ya. Ya sudahlah, jalanin lah itu. Nah, di pramugara itu puji Tuhan ya selesai pendidikan, bahkan ya kemurahan Tuhan dari salah satu kelas itu ya kita nomor 1 ya, kemurahan Tuhan, the best one waktu itu. Nah, biasanya the best one begitu ya diperhatikan oleh perusahaan. Sehingga schedule-nya bagus dan sudah diarahkan kan mau ke sini bagus ya. Ya seperti itulah. Pengalaman ya. Kemudian pengalaman ketika jadi pramugara itu seperti apa mungkin Pak? Sudah keliling-keliling mungkin kemana saja? Oh iya, iyalah ya, Garuda kan ya, flag carrier ya, bangga lah dengan Garuda ya. Sangat bersyukur itu, BUMN bagus, fasilitasnya juga bagus ya, kerja di sana juga enak. Cuman karena saya tidak pernah menyangka ternyata tidak mudah jadi pramugara. Kalau dipikir-pikir enakan pilot. Pilot itu di depan, cuman dia kan ya pilot, dia yang di depan. Ini harus bertemu dengan berbagai penumpang. Itu yang repotnya di situ, ketemu penumpang dengan berbagai macam latar belakang, karakter, ada yang baru pertama kali naik pesawat. Nah, itu bagaimana Pak? Ada itu banyak anehnya. Ya, yang kasihan ada yang lucu, ada yang jorok, ada yang macam-macam lah. Karena orang kan kalau yang udah biasa ya, kalau kita layanin orang yang sudah biasa ya nggak ada masalah. Cuma tetap kita harus hati-hati karena mereka tahu rules and regulation ya kan. Mereka bisa komplain kalau kita tidak memuaskan mereka. Tapi yang paling kasihan kalau ada orang yang baru pertama kali naik pesawat. Nah, itu ya kan? Bagaimana Pak kalau menghadapi orang seperti itu? Ya harus sabar. Harus sabar. Karena di pendidikan memang kita sudah dikasih tahu. Ya, dikasih tahu lah menghadapin penumpang itu nggak semuanya orang-orang yang punya latar pendidikan yang bagus ya. Ada kalanya kasihan orang mungkin orang desa atau pertama kali naik pesawat, dia bingung, dia ketakutan, dia stres, atau dia mau ke kamar mandi nggak tahu pakai toiletnya gimana. Kan macam-macam kan. Iya. Dan banyak ya peristiwa aneh-aneh. Kasihan sih. Coba mungkin ada satu cerita yang paling Bapak ingat, cerita lucu atau cerita unik masuk di pesawat. Ini biasanya masalah toilet kan. Bisa masuk, keluar nggak bisa. Atau bukannya di mana kan, pintunya main kok tutup aja, mau buka dibuka, aduh. Jadi kasihan. Ya ada juga yang jelek, yang nggak bagus ya, dia ya maaf bicara dia nggak biasa pakai toilet duduk atau apa ya itu di lantainya dibuang. Astaga. Jadi kasihan kan, aduh ini orang-orang, tapi ya udah begitu. Itu kan pramugara, dia tuan rumah di pesawat, tapi dia juga kan harus bisa melayani kan. Ya seperti itulah kondisinya. Cuma sih yang paling nggak bisa dilupa, pernah kita pulang dari Singapura, itu udah malam, penerangan malam, terus cuaca begitu buruk. Ini yang saya nggak bisa lupa. Cuaca sangat buruk. Cuaca buruk sering sih, ya kita udah sering, tapi yang itu yang paling buruk. Sampai kapten panggil kita kumpul, dia briefing, dia kasih tahu ke cabin one-nya, dia bilang kasih tahu bensin kita ini bisa nggak sampai. Nggak cukup karena sudah muter berapa kali kita dari Singapura ke Medan, balik lagi Singapura, Medan selalu tolak, nggak bisa landing, terlalu buruk. Mau balik ke Singapura, akhirnya Singapura juga udah bilang ini juga udah buruk, nggak bisa. Nah kita waktu itu udah kembali ke Medan, di Medan menolak nggak bisa. Kita udah dikasih tahu kalau bensin kita udah nggak cukup, siapkan diri kita landing laut. Saya ingat sekali itu. Dikasih tahu kalau memang nggak bisa masuk Medan. Nah itu udah penerbangan jam 2 subuh. Iya. Siap.
Waduh, di situ saya bilang Tuhan, ini ndak, ini mau berenang tengah malam kan, artinya kan Iya. kita landing kan, udah diajar sih tekniknya, udah diajar, Iya. dikasih tahu kan gimana Tapi kalau mungkin kita ketika landing. diperhadapkan dengan Tapi kan situasi itu iya beda sedikit kan. Memang berbeda. memang di pendidikan kita dilatih ya, dilatih gimana kalau terjadi crash, terjadi kecelakaan ya, landing di laut, udah dilatih, selalu ada Iya. ya pelatihannya ada. Cuma ini kan kenyataannya nih beda kan latihan. Itu teman saya yang Kevin Wan sampai sekarang masih ada temennya, dia juga udah pensiun. Oh, definisi. Itu yang saya lihat, mereka yang udah biasa terbang, toh di kondisi seperti itu semuanya pada ketakutan, nangis, nangis ya. Cuman kita kan kru diajar nggak boleh tunjukin ke penumpang kalau kita takut, Iya. Itu harus bagaimana, takut. Pak? Nah itulah Menghadapi perempuannya. rasa takut pribadi kemudian Ya, tidak ya. ditunjukkan ke penumpang kan Iya, pasti tidak iya boleh ya. itulah. Kan ya nggak boleh keluar cabin lah kalau masih ketakutan, itu masih di dalam aja, masih di tempat Di di dalam station kan, ya. di station ya nggak boleh keluar, diam aja situ. Ada yang sampai gemeter karena kan udah dikasih tahu kan kalau memang fuelnya nggak bisa, kita laut. Wah udah nangis. Akhirnya kita lah laki-laki waktu itu cuma kita kan. Ya kalau kita ke depan, ke belakang, aduh ini mbak-mbak semua nangis ketakutan gimana ini. Ya puji Tuhan karena kita sudah bertobat ya, sudah tahu Tuhan. Di situ kita bilang ya udahlah Tuhan, kalau memang mesti di laut lah ya. Tapi kalau boleh Tuhan tembus di Medan. Ya puji Tuhan akhirnya dapat kabar Medan kasih celah masuk. Cuman waktu kita landing sudah ada pemadam kebakaran kan Oh iya. dijaga kan, jangan kalau dia meledak tuh apa. Ya puji Tuhan kita landing selamat, bagus, dan semuanya berhasil. Itu yang paling saya nggak Itu bisa. yang Kenapa saya nggak paling bisa lupa? berkesan ya. Paling berkesan. Kenapa saya nggak bisa lupa? Karena seminggu sebelumnya teman kita jatuh di Medan, Garuda jatuh di Medan. Itu ada lah, itu kan dicatat itu, Iya. ada sejarahnya. beritanya. Itu jatuh, teman sekelas saya yang cabin crew-nya waktu itu. Ya, meninggal mereka. Nah, itu seminggu sebelumnya. Jadi masih hangat kan ceritanya, Masih ini barusan jatuh Iya. ini. Terus sekarang kita yang ngadepin ini kondisi cuaca buruk begini kan. Waduh, Pasti ngeri. ada kekhawatiran juga Iya, pastinya. pastilah. Pasti ngeri memang. Itu ya makanya saya bilang saya nggak bisa lupa kondisi itu. Tapi tetap aja sesudah itu terbang aja lagi seperti biasa. Jadi Karena itu ya. jadi ini aja sih pengalaman. Cuman para kru ya teman-teman juga begitu sih. Kita setiap naik pesawat ya udah berserah kan. Iya. Berserah udahlah. Semua hidup kita kan di tangan Tuhan. Apakah itu momen di mana Bapak akhirnya kemudian memilih untuk meninggalkan pramugara atau ada momen-momen Enggak sih. sendiri? Kalau saya berbeda. tinggalin itu karena panggilan sebenarnya. Oh, karena Ya, panggilan. panggilan aja. Jadi Seperti karena apa, memang Pak? saya bilang, kan 86 saya bertobat. Saya SMP kelas 3, 1986, tanggal 5 Juli saya lahir baru, saya dibaptis. Dan di saat itu saya pernah ngomong ke Tuhan. Saya pernah asar Tuhan, satu kali nanti kalau Tuhan berkenan saya mau melayani. Karena saya kagum melihat tokoh yang berkhotbah saat itu. Saya bilang Tuhan ini Siapa kok Pak kalau boleh tahu? kami panggil dia Opa Srioto. Opa Sri, beliau yang khotbah. Sudah senior, sudah opa memang, tapi dia khotbahnya sangat menggugah. Dia bikin altar call, dia panggil maju ke depan, saya maju ke depan. Di situ saya ngerti lah ada panggilan Tuhan. Dan saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya satu kali nanti ingin seperti Opa Sri melayani Tuhan. Jadi sudah bernasar 86. di usia muda. Di usia muda, 86 5 Juli. Masih ingat loh. Sampai sekarang 86 5 Juli. Itulah nasar saya. Terus kemudian memilih untuk jadi pendeta di saat atau di momen saat apa? Itu ya. Jadi kan 86 bertobat kan masih SMP ya. Iya. Masuk SMA, kemudian selesai SMA, kuliah. Sempat lupa sih. Sempat lupa untuk dengan jadi iya. pernah bernasar, lupa. Nah terus itulah di Garuda itu udah terbang itu, saya ingat juga itu terbang cabin kosong, nggak ada penumpang. Tuhan ngomong di belakang, kita lagi duduk, teman-teman lagi istirahat. Tuhan ngomong ke kita, kamu pernah janji mau melayani Tuhan, kapan? Ditanya. Waduh, ditanya jelas sekali.
Oh iya ya Tuhan, aku pernah janji. Dan kita memang pernah bilang ke Tuhan, waktu kita masuk Garuda kan kita berdoa. Kita bilang, Tuhan kita mau masuk Garuda. Jujur aja kita pengen jalan-jalan. Pengen melihat dunia lah. Oke. Nanti kalau udah cukup, ya kita akan melayani Tuhan. Kita pernah ngomong begitu memang, untuk mau masuk Garuda ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian itu yang di cabin itu Tuhan tanya lagi. Keluar suara. Tuhan bilang, kamu sudah cukup lumayan kan dengan Garuda ke sana ke sini. Kapan mau melayani Tuhan? Itu jelas sekali. Tuhan ngomong jelas. Di saat itu saya hanya bilang, oke Tuhan, mulai besok saya nggak terbang. Mulai sekarang kalau toh landing, sesudah itu saya akan sekolah Alkitab. Seperti itu. Jadi kemudian langsung memutuskan Itu saat itu pada aja. saat itu Langsung. juga. Saat itu aja. Kemudian ditinggalkan pramugara seperti apa, Pak? Ya, Prosesnya maksudnya. ya udah kasih tahu. Kasih Itu tahu. dari Marah lah. Garuda. Garuda. Saya bilang tadi kan saya pernah sempat dapat penghargaan kan dari Iya. Garuda kan. Nah, cuman itulah karena kan di Garuda ini ada beberapa om saya di situ. Eh, pembesar-pembesar di situ. Ya, salah satunya kalau nggak salah kepala pendidikan di apa di sekolah kita di Garuda itu masih keluarga saya. Terus yang tes kita di Manado juga itu keluarga saya. Jadi ya mereka sih sepertinya udah feeling, udah tahu. Aduh, kan betul kan, pilot aja ditinggalin kok. Seperti itu, apalagi pramugara. Tapi mungkin Karena mereka tahu belum saya tahu rajin di alasannya. gereja. Iya. Mereka tahu saya suka pelayanan. Seperti itulah. Akhirnya dikasih tahu ya mereka udah seperti ya udah mau gimana lagi. Soalnya mau bantah gimana dia mau sekolah Alkitab. Cuma kan saya nggak ngomong. Waktu saya berhenti di Garuda, saya nggak langsung kasih tahu saya sekolah pendeta. Mau berhenti karena kenapa? Iya. Itu respon keluarga jadi marah. Keluarga nggak tahu saya mau sekolah Alkitab. Oh, Mereka nggak belum tahu. Yang tahu hanya satu teman saya pramugara, adik saya kuliah Jakarta, mama tahu. Kalau pacar pada saat itu, Oh dia tahu. Oh, iya. Dia tahu. Karena saya nggak boleh bilang ke papa, karena papa pasti karena marah. pasti marah. Pasti marah. Karena dia bilang kamu nggak beres, arsitek nggak beres, pilot nggak beres, sekarang pramugara juga nggak beres. Seperti itulah. Pasti dia marah. Dan betul waktu saya pulang, dia nggak ngomong, nggak mau tahu. Tapi sudah dibilang mau Nggak. sekolah pendeta, Tidak, sekolah Alkitab. nggak ngomong, Oh. nggak ngomong. Jadi saya pulang ke Manado, dia tahu libur aja. Karena waktu itu saya landing di Manado, memang waktu itu ada penerbangan dan dia tahu ya ini pasti biasalah schedule kan. Padahal dia nggak tahu itu hari terakhir saya di Garuda. Karena sesudah itu udah nggak lagi. Nggak kasih tahu dia kalau saya berhenti atau apa. Dia tahu sendiri. Oh iya. Om saya yang bilang. Nanti kemudian akhirnya mengambil sekolah Alkitab atau seperti Ya, apa? jadi dari situ saya setelah sampai di Manado itu saya laporkan ke gembala saya. Saya lapor ke gembala saya, beliau sarankan begini. Untuk sekolah Alkitab sebaiknya menikah dulu. Oh. Ya. Oke, saya bilang saya menikah. Ya, saya tanya calon saya itu bagaimana? Katanya menikah dulu. Nah, dia juga Kalau Iya. mau tahu mungkin alasannya kenapa mesti menikah dulu atau apa? eh Belum tidak disampaikan pada saat itu. Iya sih, Cuma nggak tahu. Beliau hanya disarankan bilang saja ya? iya disaran lebih baik menikah aja dulu. Nah udah, kita ikut aja menikah. Saya tanya pacar saya, dia setuju. Ya udah kita nikah aja dulu. Kita bilang betul ini. Saya juga berdoa kan, kalau memang Tuhan kehendaki, Tuhan buka jalan pasti ya Tuhan akan support seperti itu. Dan ya puji Tuhan dia setuju. Ya kita berangkat menikah dulu. Kita menikah tanggal 6 waktu itu Agustus 94 ya. Nikah, hari ini nikah. Lusanya berangkat Jakarta, langsung ke Malang. Oh, Jadi sekolah di sana. di sekolahnya di sana. Jadi Itu sekolah apa, pendeta Kobel? sekolah Alkitab Beji Batu Malang. PJ Batu Malang. Iya, itu 2 kali 9 bulan kan kita sekolah. Saya baru ngerti kenapa disuruh nikah, supaya kalau udah nikah kita bisa langsung ambil.
kelas Oh, yang 1 9 terus bulan langsung kelas 2. berikutnya. Iya. Kalau kita belum menikah, biasanya selesai itu yang tingkat 1 selesai harus praktek dulu setahun. Nah, saya waktu itu udah menikah Jadi langsung langsung lanjut. bisa lanjut. Itulah untungnya. Dan setelah Gitu. pendidikan Alkitab ya itu, Pak. Iya, iya. Setelah itu pulang lagi ke Manado atau Betul, seperti apa? betul. Kemudian Selesai itu kita pulang ke Manado, saya kembali ke gereja lokal. melayani di situ. Melayani di situ. Melayani di situ. Kembali lagi. Nah, sekarang Pak Pendeta jadi gembala Iya, di di GPDI Apostolik Apostolik Wanea. Betul. Nah, itu didirikan oleh Pak Pendeta sendiri atau Iya, seperti iya. apa? Saya di organisasi kita kan diperbolehkan ya. Yang penting udah sekolah dulu. Oh, iya. Udah sekolah Alkitab, ada kelas 1, kelas 2 udah selesai. Sudah itu disarankan justru untuk jadi gembala. Tapi harus kita merintis kan. Nah, saya waktu itu kan nggak merintis, saya kembali gereja lokal. Nah, waktu kembali ke gereja lokal, ya pelayanan di gereja lokal, tapi saya ikut juga persekutuan. Membangun pelayanan ya. Seperti itu, ikut persekutuan, anak-anak muda apa ya. Dari situlah perintisannya dimulai. Kemudian sampai akhirnya ya jadi gereja. Jadi Ada yang mendorong ya, bikin gereja. Ya udah kita bikin. Dan untuk aktivitas pelayanan sebagai pendeta atau gembala di jemaat itu seperti Di apa? gereja GPDI, mana? di GPDI ya? Apostolik. Di Apostolik. Maksudnya Saya aktivitasnya seperti apa? kan Atau saya, hanya di situ di Apostolik atau ada kegiatan-kegiatan oh atau ada. Di Apostolik saya gembala ya. Iya. Tetapi saya juga kan jadi pembina, diminta jadi pembina untuk sebuah tim doa ya. Seperti itu. komunitas. Seperti itu ya, saya tetap memperhatikan mereka juga pelayanan atau apa. Tapi seringkali yang lebih banyak kan anak mudanya kan yang kegiatan. Kita memonitor aja gitu. Ya, kenapa Bapak tidak hanya fokus jadi gembala saja tapi ada keterpanggilan mungkin di komunitas? Iya, saya dari dulu suka dengan pelayanan anak muda. Oh iya. Dari anak muda. Bahkan gereja ini kan orang-orangnya dari pelayanan itu, dari kelompok tim doa itu. Karena mereka yang mengusulkan ya, akhirnya oke lah saya tanya ke gembala apakah diizinkan. Gembala saya restui, mendorong, ya silahkan. Nah, cuman dari dulu saya lebih senang ke anak-anak muda, pelayanan anak muda. Makanya waktu tim doa kami dulu itu kan pelayanannya anak jalanan, seperti itu, anak yang terikat narkoba, ya yang seperti itulah, remaja-remaja. Kalau di gereja GPDI Apostolik ini Ya. pelayanannya seperti apa? Yang apostolik ini maksudnya apa sih, Pak? Oh iya, apostolik itu kan artinya yang diutus. Apostolik kan asal katanya apostolos ya. Rasul kan itu kan apostol ya, bahasa Inggrisnya rasul itu apostol. Jadi apostolos yang diutus. Jadi kenapa saya pakai nama itu? Tuhan kasih visi ke saya bahwa gereja harus menjalankan amanat agung. Nah, amanat agung itu kan di dalamnya ada pemuritan, ya kan? Jadi muridkan, regenerasi dan dorong jemaat untuk pergi, untuk jadi terang. Jangan hanya jadi jemaat terus pasif. Nah, makanya gereja saya selalu penekanannya itu harus belajar, harus diperlengkapi, harus ya belajar melayani, terlibat. Saya selalu bilang ke jemaat, Tuhan mengajak kita di amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Bukan hanya jemaat biasa, murid. Murid itu artinya apa? Belajar. Jadi buat saya di gereja saya sekarang, gereja itu adalah sekolah Alkitab mini. Sekolah Alkitab mini yang harus diperlengkapi. Jemaatnya diperlengkapi, pelayannya diperlengkapi, semua harus terlibat. Jangan ada yang pasif. Kemudian setelah kalian diperlengkapi, ya pergilah. Ya kan? Di kantor kalian, di kampus kalian, di sekolah, kemana-mana itu kalian harus memberitakan amanat agung, memberitakan Injil. Itu aja sih tujuannya. Kenapa kita pakai nama apostolik? Karena itu Tuhan taruh di hati saya untuk bikin pemuritan, dorong jemaat, jangan pasif, seperti itu aja. Jadi tujuannya begitu. Pak Pendeta terdengar juga pernah sekolah di Amerika. Oh, saya pernah ke Amerika, betul. Saya ke
LA waktu itu tahun 2000. Tahun 2000 ke LA. Itu karena saya ikut satu yayasan ya. Saya selain aktif dulu di Tikala, di gereja saya dulu, gereja lokal, saya diajak ikut di yayasan. Ada sebuah yayasan penginjilan. Nah, mereka yang utus saya. Mereka katakan bahwa ada kesempatan untuk kalau mau belajar di Amerika untuk ya menambah lagi kan pengalaman, menambah ilmu. Ya saya oke aja lah karena mereka yang sponsor kan. Oh ya udah silakan. Akhirnya kita ada berapa orang sebenarnya akan pergi, tapi akhirnya yang tembus cuma saya sendiri. Jadi di Istri Amerika pun itu tinggal. sekolah apostolik itu, Pak. Nah iya, Belajar iya. tentang Nah waktu di zaman kita tahun 97, 98 itu yang lagi viral ya. Masalah rohaninya adalah apostolic movement kan. Kegerakan apostolik, maksudnya umat atau gereja diajak untuk kembali ke gereja mula-mula, memperhatikan pelayanan 5 jawatan. Karena di Alkitab kan dicatat ada 5 jawatan. Pelayanan kerasulan, kenabian, penginjilan, guru, gembala guru. Itu 5 jawatan, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Nah, kebetulan yayasan yang saya ikut persekutuan doa, mereka belajar itu, pelayanan apostolic movement. Oke, nah saya diminta untuk perdalam lagi lah. Karena waktu zaman saya itu tahun 99 itu memang booming, lagi viral lah yang namanya apostolic movement itu kan. Pimpinannya si Dr. Peter Wagner ya. Nah, dia bikin sekolah. Waktu itu Peter Wagner dia di Fuller Theological Seminary. Dia di Pasadena. Saya kontak ke dia. Tanya bagaimana Pak, kita ingin belajar lebih banyak tentang apostolic movement. Dia respon. Dia balas, dia kasih email ke saya. Dia balas email saya. Dia bilang kalau mau datang, datang aja. Kita buka kelas overseer. Buka kelas untuk seluruh dunia mau belajar. Dan memang dikasih tahu, sudah banyak lulusan atau orang dari luar negeri yang mau belajar tentang kegerakan ini. Seluruh dunia ikut. Dia bilang kalau kalian dari luar, silakan datang. Saya kasih rekomendasi. Nah, berdasarkan rekomendasi itulah saya pergi ngurus visa. Terus kan saya di Amerika 9 bulan. Kan enggak bisa kan kalau visa visitor itu 9 bulan. Tapi karena jaminan dari Peter Wagner ini dia jadi kasih masuk ya, terus sampai di sana saya perpanjang lagi overstay saya. Akhirnya 9 bulan saya di sana. Nah, cuman menariknya waktu saya sampai di LA ikut Peter di Fuller Theological Seminary, mereka kasih informasi bahwa Peter sudah retire, sudah tidak di situ lagi. Dia bikin sekolah baru. Di California, masih di sana juga di Amerika juga, tapi Colorado Spring. Colorado. Dia bikin Wagner Leadership Institute. Jadi saya tujuannya sebenarnya sampai di LA mau ke Pasadena, ke Fuller. Karena rekomendasi kan dari Fuller. Tapi sampai di sana justru saya dikasih informasi, Peter udah mundur dari Fuller. Dia kan guru besar, dia profesor situ. Dia mundur karena kegerakan apostolic movement itu. Dia bikin sekolah sendiri. Dia bikin di Colorado Spring. Nah, yang herannya kan saya tahu saya mau ke Fuller. Tapi sampai di sana ya Tuhan intervensi, Peternya nggak di Fuller, saya dapat informasi. Jadi akhirnya ke Colorado Spring. Nah, waktu mau ke Colorado saya bingung kan, sana mau tinggal di mana? Kan nggak tahu. Tujuan kita kan ke Pasadena kan. Ya puji Tuhan, itu jalan-jalan Tuhan. Teman saya di mana saya tinggal di Amerika, dia kasih tahu, kita punya cabang di situ. Kita punya cabang, gereja cabang yang ada di Colorado Spring. Gembalanya Pendeta Otto Hutapea, orang Batak. Dia bilang ke sana aja. Ya udahlah, dia antar saya ke sana. Jadi saya ke sana. Dimudahkan semua. Nah, itulah makanya saya bilang kalau jalan-jalan Tuhan ya, Tuhan buka jalan. Luar biasa sekali. Seperti itu. Akhirnya saya ke situ, tinggal di Pendeta Otto Hutapea 9 bulan saya di situ. Dan setiap weekend, Kamis, Jumat, Sabtu saya naik ke Colorado Spring, sekolahnya Peter Wagner. Wagner Leadership Institute. Setelah sekolah tentang apostolic movement ini, ya. kemudian diterapkan di ketika sebenarnya, pulang Manado, atau iya, seperti? Waktu saya pulang, sebenarnya kan waktu saya masuk yayasan itu, mereka sudah lakukan itu. Itu yang saya bilang kan pelayanan. Bentuk pelayanannya itu seperti apa sih? Penginjilan, ya, pemuritan, terus
Memang sih ada yang kita praktek-praktek yang cukup sering kita lakukan, ya melayani orang sakit, orang dirasuk roh jahat. Jadi ada orang ya, melayani orang sakit dan yang kerasukan ada juga ya Pak Pendeta. justru istilahnya spesialisasi kita dari situ. Justru banyak orang sudah mengenal Pak Sudah Pendeta tahu, ya. dari situ ya. Sudah Pak Pendeta. tahu, ya. Dari situlah kita saya sudah kenal pelayanan itu di situ, dan saya diutus oleh yayasan itu untuk memperdalam. Ya, karena Oh iya. kan ya namanya pengetahuan kan bertambah. Iya. Jadi saya dikasih referensi dari yayasan itu untuk kamu pergi ke sana ketemu Peter Wagner, ikut sekolahnya dia. Ya itulah saya bilang, oke, kalau memang Tuhan berkenan saya pergi. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan, ketemu Peter, ketemu Doris Wagner, ketemu semualah mereka yang di sekolah itu ya. Dan ya mereka support, kaget kan mereka, saya dari Indonesia. Dan jauh sekali kamu dari Indonesia ke sini. Dan waktu angkatan saya cuman saya orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia lain. Waduh, luar Yang biasa lain dari luar sekali. negeri, dari Australia, dari Eropa, dari Afrika. Setelah ditanya mana Indonesia, angkat tangan. Cuman saya sendiri. Luar biasa Seperti ini itu, kisah ya. inspiratif dari Pak Ya, Steffi ya. Mambu ya Pak. Dan memang sekolahnya sedikit unik ya, saya mau kasih tahu. Itu sekolahnya dia buka kelas. Buka kelas kerasulan, buka kelas kenabian, buka kelas deliverance ministry. Jadi betul-betul teori langsung praktek, teori praktek. langsung praktek. Iya, langsung begitu. Jadi sesuatu yang berbeda lah. Ya, menambah pengetahuan. Luar biasa. Gitu sekali. ceritanya. Jadi kalau dari Pak Steffi sendiri, menurut Pak Steffi bagaimana cara kita tahu panggilan Tuhan itu dalam hidup kita? Ya. Bagaimana orang lebih peka dengan Lebih panggilan peka, ya. Tuhan? Iya. Ini masalah intimasi sih ya dengan Tuhan ya. Tuhan kan bicara di hati kita. Yohanes 10 kan katakan domba itu mendengar suara gembala. Dan kalau saya pribadi sih ya Tuhan ngomong di hati saya bahwa memang Tuhan menuntut apa yang saya pernah nazarkan ke Tuhan. Karena saya pernah bilang, Tuhan, saya satu kali nanti akan melayani. Itulah yang menjadi suara di batin Tuhan kasih ingat terus. Sampai sudah terbang pun, sudah kemana-mana. Kalau mau dipikir secara logika kan sudah nikmat hidup ini. Iya. Ya kan sudah ada gaji bagus, terbang luar negeri dolar. Jalan-jalan. Kan di Garuda itu enak kan. Mau terbang luar negeri langsung dibagi envelope. Jadi dapat doi dulu. Kemudian Dolar. diingatkan Tuhan soal iya. nasar. Aduh, itu pertentangan memang. Ini tidak gampang, Moren, tidak gampang. Tapi ya karena sudah pernah berjanji dan semua jalan Tuhan. Ya saya hanya tahu ya udah nurut aja lah. Jadi mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak muda mungkin yang Anak-anak menyaksikan Pak Pendeta. Iya, anak-anak muda, nasihat saya adalah gapailah cita-citamu setinggi langit, tapi libatkan Tuhan. Dan yang kedua, kalau Tuhan intervensi untuk diajak pelayanan atau ajak seperti saya maksudnya, ya untuk full time jadi hamba Tuhan, jangan menolak. Karena saya sendiri sebagai pribadi pertama sempat berpikir enakan di Garuda, iya kan? Enakan kerja sekuler lah ya, ada gaji apa. Sementara kan denominasi kita kan tidak digaji. Modalnya cuma lutut. Jadi penderitaannya banyak. Cuman setelah saya jalanin sampai hari ini saya harus akui bahwa ini pelayanan ini adalah pekerjaan terbaik buat saya. Terbaik. Luar biasa. Iya. Ya, luar biasa sekali bincang-bincang Ya. hari ini, di siang hari ini, kisah inspiratif dari Pendeta Steffi Mambu. Memang Tuhan itu bisa memakai siapa saja ya Pak Betul Pendeta. sekali, Mor. Kalau Betul sudah sekali. dipanggil tidak bisa kita menolak ya. Jangan sampai jadi kita Yunus. menolak. Dimakan ikan Ya, nanti. jadi sudah Iya. kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang, Oke. tidak terasa Pak Pendeta. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktu, Ya, sama-sama sudah ya. menyempatkan Tuhan berkati untuk hadir semuanya. jadi narasumber kita Ya. di saat ini. Untuk itu terima kasih juga bagi Tribuners yang telah menyaksikan podcast kita di saat ini. Nantikan video-video dari Tribun Manado lainnya. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa.